Oke, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Udah lumayan lama ya kayaknya kita nggak live. Jadi hari ini ya kita sebenarnya mau bahas market ya. Kenapa Bitcoinnya bisa breakdown dari supportnya? Sebentar, aku gambar di sini. Kenapa Bitcoin bisa breakdown supportnya yang ada di sini dengan cukup impulsif ya hari ini? Tapi sebelumnya, bentar ya teman-teman ya. Bukannya apa nih? Aku harus buka mouse aku dulu nih, baru nyampe. Jadi sambil ngobrol-ngobrol dulu, gimana teman-teman? Coba sambil absen dulu, kita absen dulu bentar tuh. Absen, absen. Dari kota mana aja yang hadir? Dan siapa? Ada Jonathan, ada Tio, ada Adu, ada Si, Grand, Nick, Ahmad. Waduh, waduh, lumayan cepet ya, bentar ya. Oke, Norwa Aji, Atta, Bunaya, Jeff, Raka Siwi, Cici, Arifin, Aku Ganteng, Medan, M. Fadli, mantap, Vito, Andrew Lee, dari Bali hadir. Wah, siapa lagi nih? Papua Nugini, seriusan nih, Papua Nugini. Jam berapa di sana? Plus 2 jam berarti ya? GG juga. Masih bisa masuk. Bali, Bali, Karawang, Jakarta, Yuspa, Cua hadir, Koirul, punya saya nggak ada suara, Fauzan, Aceh, Gatlot nih, wah, Gatlot konsisten ya, lihat ya hadir. Siapa lagi nih yang rajin ya, yang rajin. Aduh, buka mouse-nya malah jadi kayak orang nggak pernah beli mouse ya, disobek kayak gini ya, ya ampun. Sambil absen soalnya. Pick 2 RS, Medan, Vanessa Tandri. Wah, rame ya hari ini ya berarti. Bentar ya teman-teman. Baru nih nyampe penggantinya. Yang lama mau dibuang nih. Boleh kacau ya. Bentar ya. Scroll wheel-nya nggak bisa dipencet. Oe, oe. Oke. Gilbert Medan, oke. Channel terjos ini. Wah, mantap. Makasih ya. Kita habis ini kita perang ya. Kita tempur ya. Apa yang akan terjadi di market crypto. Ya, sampai 1 hari ke depan mungkin ya. Kita lihat short termnya ya. Itu Logitech apa kok? Logitech apa ya ini ya? Aku nggak tahu ya Logitech apa namanya. Aku nggak hafal. Pengguna baru Logitech biasanya Razer. Ntar guys sambil masang nih. Nah, jarang-jarang kan kalian lihat channel yang di sini yang udah apa yang sebelah unboxing mouse kan? Aduh, ntar ya kita ganti mouse dulu nih. Kameranya kegeser. Oke, kita buang dulu mouse yang lama. Di sini kan channelnya itu kan channel casual ya. Jadi nggak kaku-kaku amat ya. Yang penting kan informasinya daging. Hari ini ada berapa orang ya by the way? Belum lihat ada berapa orang hari ini. Tapi dari chatnya sih tadi rame. Semoga bisa pada join ya semuanya teman-teman. Review mouse-nya sekalian nggak profile. Mouse-nya review. Nih Logitech apa nih? Ada yang tahu nggak? Aku nggak tahu nih. Kameranya mati ya? Cabut ya? Ya ampun, bentar guys. Ada-ada aja. Bentar ya, colok dulu bosku. Oke, oke. Udah kecolok yang baru. Nah, kayak gini kan enak. Sebentar. Oke, 100 orang ya. Nah, ini ada yang tahu nggak mas apa nih? Aku nggak tahu Logitech apa ini. Oke, kita baca chatnya dulu ya. Oke, render kenceng. Oke, menarik ya. Aku bakal kasih outlook beberapa yang menarik menurutku tentang marketnya. Sebentar. Udah boleh belum kok? Yuk kita mulai. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi kalau kita bisa lihat ya teman-teman di sini sebenarnya buat Bitcoin itu kelihatannya teman-teman ya, kelihatannya itu barusan breakdown dari supportnya hari ini ya, barusan hari ini. Jadi kelihatannya hari ini itu kelihatannya breakdown dari supportnya. Cuman kalau misalnya kita masuk ke smaller time frame teman-teman semua, di sini sebenarnya masih menarik ya. Still, aku masih bilang ini masih menarik ya untuk Bitcoin kita karena
kita bisa lihat ya beberapa kali cukup respect ya dengan tren lain yang ada di bawah. Jadi sebenarnya sekarang itu ngebentuk channel downtrend yang benar-benar rapi teman-teman semua. Nah, jadi menurut gua sekarang itu sebenarnya kita itu lagi ada di tahap manipulasi ya. Nih, kalau teman-teman semua lihat dari yang namanya Bitcoin liquidity heatmap ya. Jadi bener-bener teman-teman semua, ini semua buat yang posisi-posisi long itu udah dihajar liquid semua ya. Teman-teman semua lihat ya, di sini daerah kuning itu artinya yang tebal, bahasanya teman-teman yang buat cara baca heat map-nya. Makin tebal warnanya berarti makin tebal juga orang yang akan kena liquid gitu ya, atau makin gede juga jumlahnya. Jadi kalau teman-teman semua di sini udah dibantai nih, long pertama, long kedua, long ketiga, long keempat, sekarang udah dibantai semua. Ya, bener-bener yang cuan itu yang ada di atas sini, yang di 67.000 ini, orang-orang yang short tuh lagi cuan, lagi kotos-kotos. Karena warnanya juga cukup tebel ya, teman-teman semua lihat di sini ya. Makin kosong ya, makin kering. Bahkan sekarang itu udah kering banget ya marketnya. Udah bener-bener bahasanya kayak udah nggak ada orang yang ngelong lagi, soalnya udah kering banget. Jadi untuk sekarang ya, lihat ya, ini udah bener-bener kering semua. Untuk sekarang ya, kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya, ya, bullish divergence terus-terusan ini, bener-bener teman-teman, bener-bener konsistennya, kenapa bentar kok nggak bisa, kok, kok shape-nya hilang ya? Iya nggak sih teman-teman? Oh nggak ini, sorry. Jadi kalau teman-teman semua lihat, ini bener-bener bullish divergence-nya udah terbentuk berkali-kali nih teman-teman ya. Nah, bullish divergence itu apa sih kok? Bullish divergence itu bahasanya ada perbedaan antara indikator dan harga yang sedang terjadi. Jadi kalau teman-teman semua lihat di sini, sebenarnya Bitcoin ini turun dengan momentum yang lemah, ya. Jadi makanya aku kalau teman-teman semua perhatiin, aku dari kemarin itu nggak ada rekomen buat cari posisi short. Kenapa? Di sini teman-teman lihat ya, aku objektif ya dengan market yang ada. Aku bukannya over bullish atau apa, tapi penurunannya itu makin melemah momentumnya teman-teman ya. Kalau teman-teman semua lihat di sini ya kelihatan dari MACD-nya dan kita lihat dari daily-nya ya. Dari daily-nya sendiri juga stokastik udah oversold mampus ya, belum ada rebound yang ya bisa dibilang mungkin minor rebound deh. Ya minimal ke area double top-nya lagi deh ya. Mungkin ke dari 67.000 lagi. Nah, itu dia makanya aku expect mungkin ya dekat-dekat ini kita bakal melihat seperti ini ya. Dan ingat teman-teman, ini hari Jumat. Hari Jumat itu biasanya dikenal ya Doomsday ya, Doomsday biasanya Doomsday. Karena hari Jumat tuh kebanyakan investor cabut dari market buat liburan lah bahasanya, karena masuk ke weekend ya kan. Tapi kalau yang aku lihat di sini justru malah jadi semakin menarik lagi. Ya, ini benar-benar Bitcoin makin semakin menarik lagi. Apakah ada potensi buat turun ke support yang ini? Kita lihat dari weekly-nya aja ya. Nah, weekly-nya sendiri, teman-teman semua. Bentar ya, kita clearin dulu biar jelas ya. Oke, jadi weekly-nya sendiri teman-teman, ini sebenarnya kita itu lagi ada di area MA20 dari Bollinger Band ya, atau dari bahasanya dua funnel ini ya, yang buat menjaga atau bisa menilai volatilitas dari Bitcoin. Jadi sekarang itu sebenarnya kita itu lagi di tengah-tengah dari sebuah price yang artinya sebenarnya ya, artinya buat short term itu kita bakal ada bounce ya. Kalau misalnya teman-teman semua lihat di sini juga market structure-nya itu masih eh, apa ya? Bullish kali ya smaller time frame-nya. Karena kita pakai 3 days deh biar kelihatan. Oke. Jadi kalau teman-teman semua lihat di sini sebenarnya kita itu lagi di area support-nya lagi nih, ya. Ada di area support-nya lagi yang lebih besarnya lagi dan ini juga kalau kita pakai Fibonacci ya. Nah, seperti ini. Kita juga lagi ada di support ya, support Fibonacci-nya yang ada di 0,382-nya. Kalau misalkan aku pindah ke line chart, ini jadi kelihatan banget teman-teman sebenarnya. Sebenarnya ini masih sangat menarik ya buat line chart-nya karena kita juga belum ada revisit ke resistance, sorry, ke support yang kecil ya, yang sebelumnya udah di breakdown. Jadi I'm expecting sebenarnya kita tuh bakal ada bounce ya ke area resistance-nya lagi. Cuman kita bakal buka posisi di mana kok? Oke, ini yang aku lihat hari ini adalah Ethereum ya. Ethereum-nya kelihatannya lebih sustain. Ada yang setuju nggak? Ethereum-nya kelihatannya lebih sustain daripada Bitcoin. Kalau misalnya teman-teman semua lihat Bitcoin ya, di sini turun terus ya kan.
dari tanggal berapa nih, dari tanggal 11 Juni, tapi dari tanggal 11 Juni itu malah Ethereum itu sebenarnya flat, ya, flat. ETH-BTC ya, juga naik, ya kan. Nah, ETH-BTC di sini teman-teman, aku ngelihat ada potensi rally juga ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya, dia udah berhasil breakout ya dari downtrend lainnya, udah di-retest dan cukup juga bounce-nya. Menurutku ETH BTC ini malah ada potensi buat rally. Rally kemana? Rally-nya paling deket dulu deh, paling deket dulu tuh ke sini, testing resistance sini dulu. Yang artinya itu ada room sekitar 10% ya, 10%, wow. Nggak expect aku 10% sekecil ini chart-nya. Jadi aku ngeliat ETH BTC itu ada potensi ya buat rally sekitar 10%. Ya teman-teman semua. Jadi karena ETH BTC aku ngeliat ada potensi buat rally sekitar 10%, I think sebenarnya sangat menarik teman-teman buat kita open posisinya itu lebih di ALTS dulu sekarang. Karena kalau kita lihat dari Bitcoin dominance-nya juga, Bitcoin dominance sendiri juga masih sideways ya, masih ketahan di area resistance-nya yang ada. Bitcoin dominance itu apa sih kok? Bitcoin dominance itu untuk biasanya digunakan untuk menilai ya, menilai seberapa mendominasi Bitcoin terhadap pasar gitu ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang itu Bitcoin itu mendominasi di pasar market kripto itu sekitar 55%. Yang artinya apa sih kok? Yang artinya ya masih money flow-nya itu masih majorly sekitar 55% itu masih ada di Bitcoin ya. Jadi sisanya itu masih ada di alt. Tapi kalau misalkan dominasinya turun, artinya kan ada money flow yang keluar dari Bitcoin masuk ke alts. Dan ini juga sebenarnya nyambung dengan ya besok ya, weekend. Yang seperti kita tahu teman-teman semua, weekend itu kecenderungannya adalah kenaikan untuk alts, ya kan. Jadi posisi sekarang sebenarnya itu kita lebih mencari hunting ya, alts yang sustain di saat Bitcoin turun. Bahkan ini ada kayak phantom ya yang malah hijau kenceng di saat Bitcoinnya turun. Dan ini malah menjadi posisi long yang menarik menurut aku. Karena ya arahnya kuat ya, arahnya lebih kuat daripada Bitcoin. Kalau misalkan kita mau lihat Bitcoin-nya belum ada retrace ya kan, Bitcoin-nya 4 hour-nya sebentar, 4 hour-nya itu ada di area support-nya ya kan, dan low risk juga. Tapi karena kita ngelihat Bitcoin-nya lagi mendominasinya turun ya kan, masih lebih kuat alts. Dan ALS-nya juga nggak rontok seperti Bitcoin, ya kita bisa masuk ya ke ALS-nya. Jadi ini sebenarnya aku cukup interesting ya buat mencari ALS-ALS yang ada itu makanya aku ngadain live hari ini ya karena aku melihat market hari ini itu cukup menarik untuk kita open bahkan sampai kita hold minggu depan melalui weekend ini. Karena seperti kita tahu weekend itu bukanlah market yang mudah, low liquidity ya kan likuiditasnya turun dan kita harus bisa meng-outplay market lah bahasanya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya untuk market ya, majorly arahnya seperti itu. Aku melihat di sini sebenarnya penurunan breakdown dari support ini cuman bahasanya tadi kan break dari 64.000 ya. Bahasanya menurut aku cuma buat nge-trap sih. Ini heatmap udah nggak ada yang perlu dijemput lagi atau kecuali dia mau ke 60.000 lagi ya. Jadi menurutku in the short term itu sebenarnya ada potensi buat bounce ke area 67.000. Dan di sini kita nggak akan long Bitcoin ya, karena Bitcoin-nya itu jelas, kekuatannya itu lebih lemah daripada alts-nya. Jadi kita bakal cari untuk altcoin ya. Tapi sebenarnya kita coba lihat dulu US market stocks-nya. Sebenarnya apakah, seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, US stocks market kan itu kan juga berpengaruh pada market kripto. Apalagi setelah ada ETF dari Bitcoin, ya kan. Jadinya kita juga harus bisa ngelihat nih, marketnya di US itu seperti apa, oke. Jadi market di US sendiri teman-teman semua, di Nasdaq sendiri, itu juga sebenarnya bergeraknya strong uptrend. Ini makanya Bitcoin itu sebenarnya anomali teman-teman ya. Bergeraknya berbeda sendiri ya. Jadi, eee, anak spesial ya bahasanya ya. Jadi bahasanya Bitcoin itu lagi jadi anak spesial ya, berkebutuhan khusus ya. Butuh suntikan dana lebih ya, karena ya seperti yang kita lihat ya, US 100-nya jelas geraknya ini naik terus dan seharusnya untuk Bitcoin juga naik, XAU juga sempat naik ya, ini juga naiknya juga lumayan, ngedam ya. Jadi XAU-nya sendiri juga dari tanggal 11 Juni yang tadi aku gambar di Bitcoin itu juga arahnya naik, tapi kenapa malah Bitcoin kita turun? Coba kita lihat dari segi DXY-nya, ya.
Nah, ini dia teman-teman ya. DXY-nya gagal untuk retrace. Jadi sebelumnya aku ada gambaran ya untuk DXY itu ada potensi retrace lagi ke area supportnya, tapi di sini yang terjadi malahan breakout ya. Jadi DXY-nya itu breakout dan potensi besar buat testing ke area resistance-nya yang di 106,4067. Nah, karena itu Bitcoin-nya melemah. Sebenarnya aku juga agak bingung sih dengan market crypto sekarang ya, apalagi Bitcoin karena lagi anomali sekali. Jadi analisanya itu jelas lebih sulit karena beberapa faktor ya, beberapa faktor yang kita analisa biasanya untuk analisa Bitcoin itu jadi nggak valid teman-teman semua. Jadi dampaknya itu naik kenapa Bang DXY? DXY itu kan market sorry bukan market sorry. Ini kan indikator atau indeks US dollar ya kan. Jadi kalau kita tahu Bitcoin itu kan korelasinya adalah BTC kalau teman-teman semua trading slash USDT ya kan. Jadi kalau misalkan BTC-nya turun itu bisa karena BTC-nya turun atau karena USDT naik, karena USD naik. Jadi kalau misalkan ternyata BTC-nya stabil sideways tapi USDT naik, otomatis harga BTC USDT itu turun gitu. Coba sampai sini ngerti nggak? Jadi bahasanya BTC-nya ini berlawanan dengan USDT gitu. Kalau misalkan USDT-nya naik tapi Bitcoin-nya stabil, ya alhasil itu turun. Tapi kalau misalkan Bitcoin-nya naik, ya kan USDT-nya turun, ya ini sama dengan mega pump ya. Ini namanya mega pump ya. Jadi kalau misalkan DXY ini fungsinya juga bisa buat melihat harga BTC gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ya, BTC-nya naik, USDT turun ya mega pump. Tapi kalau misalkan BTC-nya naik, USDT-nya sorry, ini apa ya? BTC-nya sideways, nah USDT naik ya harganya turun. Itulah yang menurutku terjadi di market sekarang. Makanya naiknya itu jelas jadi lebih berat gitu. Coba kita lihat dari total 3 dulu ya. Ada yang tanya juga nih pas. Total 3. Ya, jadi total 3 sendiri sebenarnya sekarang itu lagi ada di area support majornya. Kalau teman-teman semua lihat ya di sini langsung strong ya, strong rebound, strong rebound. Ini juga barusan kena, tapi kalau teman-teman semua bisa lihat momentumnya itu makin menghilang nih, makin losing ya. Jadi momentumnya itu nggak seperti sebelum-sebelumnya, kena area ini strong rebound, kena area ini strong rebound sebelumnya, dan sekarang itu kena area yang sama tapi nggak strong rebound. Jadinya untuk sekarang ya, total 3 sendiri, menurutku bakal breakdown nggak dari support ini? Menurutku sih berat sih untuk breakdown ya. Menurutku berat untuk breakdown kecuali emang dia mau reversal ya. Ya kalau reversal mungkin bakal jauh lagi ya, cuman bakal bisa balik lagi ke area 450 billion ya. Kalau misalkan balik ke 450 billion sih, ya aku jamin porto kita makin hancur sih ya untuk alt spotnya ya. Mana aku udah keburu masuk lagi kan, udah keburu terjun payung. Tapi menurutku nggak sih, nggak bakal breakdown. Jadi area support ini ya bakal dipertahanin teman-teman semua. Mungkin bakal sideways dulu ya, bakal sideways. Nggak bakal bisa strong rally gimana-gimana. Bakal sideways atau mungkin ya bisa testing lagi area trend lainnya. Cuman kalau misalnya breakdown menurutku nggak sih, karena bisa jauh banget. Misi kok mau tanya total 3 itu apa ya? Hubungan sama kripto itu apa ya kok? Oke, jadi total 3 itu adalah market cap ya. Total 3 adalah market cap seluruh pasar kripto kecuali Bitcoin dan Ethereum. Jadi ini benar-benar untuk analisa alts-nya. Jadi ya ini teman-teman semua bisa lihat ya. Ini market cap-nya turun 20%, alts-nya teman-teman apa kabar ya? Turunnya bisa 30, 40, 50%. Ya memang itulah total 3 sepenting itu. Makanya kita juga penting ya buat lihat total 3 itu posisinya lagi ada di mana. Nah, karena sekarang kita lihat ya total 3-nya itu lagi ada di area support ya, maka kecenderungannya untuk total 3 ya rebound ke atas. Itu makanya tadi aku juga call ya untuk beberapa alts-nya menarik buat kita entry yang kuat-kuat ya, terutama yang kuat-kuat yang counter Bitcoin ya. Nah, coba teman-teman semua spill watchlist kalian, aku mau tahu. Alts, apa yang menarik buat dibahas? Oke. By the way, buat yang mau trading plan ya,
nanti trading plan-nya itu aku bakal call-nya itu ada di grup ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua mau join grupnya ya, teman-teman semua tinggal isi link ini aja ya. Jadi buat join grup kita semuanya itu free, tapi ada requirement buat jadi bagian part of family kita menggunakan checks yang sama dan Gform dan isi di Gform supaya terdaftar. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau join ya, nanti ke grup cerita crypto family, kita open slot ya palingan buat 25 orang doang sih, 20 sampai 25 orang doang. Jadi kita nanti aku bakal share ya buat trading plan-nya di sana. Oke, coba aku baca dari awal. Jangan nge-spam ya, ini Ahmad nih, Ahmad Adan atau bukan ya? Jangan nge-spam Degenko ya, maksudnya nanti kalau kamu santai yang sopan aku pasti balas kok. Pasti aku bahas. Oke, Ordi LDO. Aku lebih suka LDO-nya. Dari share chat aku beli satu aja ya, biar adil. Teman-teman semua dapat semuanya. Terus kalau nggak ada tiba-tiba yang kasih watchlistnya isi 13 dibahas semua kan mati juga ya. Oke, LDO. Teman-teman semua ya. Jadi LDO sendiri kalau kita lihat marketnya sendiri, apa sih LDO ya kan? Pasti teman-teman semua juga banyak ya yang belum tahu LDO. Jadi LDO itu adalah eh, buat staking Ethereum ya, biasanya buat staking Ethereum. Nah, LDO sendiri sebenarnya teman-teman itu juga bisa dibilang tergolong eh jadi teman-teman semua, kalau teman-teman semua tahu Ethereum adalah higher beta dari Bitcoin ya kan. Nah, LDO ini adalah higher beta dari Ethereum. Jadi kalau misalkan Ethereum-nya pump kenceng, most likely ya LDO-nya juga bakal pump kenceng. Tapi juga itu berlaku kalau misalkan Ethereum turun kenceng ya LDO turun kenceng ya. Jadi menurutku LDO ini bahasanya lebih high risk dari Ethereum. Jadi kalau misalnya teman-teman di Ethereum masih kurang nih, wah kayaknya kurang nih gain gue segini. Nah masuknya ke LDO. Jadi kalau buat LDO sendiri sebenarnya menarik, cuman ya masih nggak bisa buat di open posisi sih kalau menurutku. Karena ya kalau kita mau open long, pastiin kan itu bener-bener di bottom atau di support yang kuat gitu. Kalau misalnya aku lihat kayak gini, masih ada downside ke sini, masih ada potensi. Kalau misalnya dia turun ke sana juga nothing happen. Jadi buat LDO, I think masih belum gimana-gimana. Well deh, nah I love this one. Oke, well deh ya, aku suka well deh. Sustain banget ya, sustain banget. Dan teman-teman semua bisa lihat ya, ini sebenarnya bi-weekly chart-nya itu baru retrace ke area support terkuatnya ya. Jadi sebelumnya itu ini menjadi area support terkuat dan ada rejection juga ya, rejection yang respon juga di sini. Dan kalau teman-teman semua ngelihat di sini itu ada bullish divergence yang besar ya. Jadinya untuk WLD ya, aku juga di sini ngeliat ada candle reversal ya, morning star ya kalau misalnya teman-teman tahu. Nah, seperti ini ya. Jadinya habis bearish kenceng, habis itu ada doji kecil, habis itu ada hijau yang lumayan oke. Jadi buat WLD ya, sangat menarik. Aku juga bakal open ya di WLD. Baru breakout ya. Habis itu terus ya. Ya. Jadi WLD ya, let's go people. Aku bakal entry WLD. Salah ketat aja. Oke. Di sini. Nah, ya. Jadi WLD ya. Aku bakal entry. Aku memang suka WLD dari beberapa waktu lalu. TP-nya nggak usah jauh-jauh lah. Ke resistance di sini dulu aja. Ya, ini resistance jelas kok. Ya kan. Ini low risk, jadi aku bakal entry WLD. Nah, teman-teman semua yang join live ya, kira-kira dapat trading plan-nya seperti ini. Aku masuk WLD karena sustain, alasannya sustain ya, lebih kuat dari Bitcoin. Bitcoinnya dam kenceng, dia nggak gimana-gimana. Simple ya. Time frame kecilnya ada 4 hour, sorry ada breakout. Di sini ada retracement ya. What I do next ya, buy selesai ya kan. Nggak susah-susah gimana. Cuman ya still ya, yang kita bisa manage adalah risknya. Jadi silakan teman-teman semua manage risknya, jangan asal masuk-masuk, habis itu enter margin call nyalain aku juga berat ya. Ntar ya, kita entry dulu. Aku entry juga. Aku mau entry WLD. Emang udah di watchlist dan bagus sekali. Ntar biar clean chart ya.
Oke, di sini interesting chart, sisir, udah dari retracement, strong rejection ya kan. Let's go. Kita SL-nya itu berarti ada di sini. Entry-ku di berapa ya? 39 deh. Oke, SL tipis ya. 2944 ya. 2944 tuh hampir 5% ya. Di chart kecil banget ya. Oke, 2944. TP ku nggak usah terlalu jauh. Di sini aja. 346. Oke, 3,46. Risk reward 1 banding 2,5 ya. A very worthy one. Sangat, sangat worth it menurutku. Jadi kita bakal coba entry. Oke, ntar. Ntar ya, aku lagi setting buat entry soalnya. Entry WLD. Karena low risk, simple kan? Kenapa entry WLD low risk? Nah, dan ya langsung. Oke ya, udah masuk ya 309 ya. 309 SL 39 2944. Oke. Jadi silakan teman-teman yang mau dicatat ya silakan. For hour-nya juga bagus ya. Ada strong reversal di sini MACD-nya mau crossing di atas 0 ya. Ya, ini bagus sih. Aku suka. Cut candle kali ya. Nggak sengkat candle ke atas kali ya. Nggak lah. Low hari ini itu 2957. Berarti SL kita itu ada di bawah low hari ini ya. Menarik. Menarik. Oke, menarik sekali. Ya, menarik. Oke. Well deh, thank you Ahmad Adan, Bro Ahmad, my lord ya. Mantep ya. Langsung, ini lihat-lihat kenapa langsung di HK-HK ya. Langsung naik. Enggak lah. Kayaknya emang kebetulan lagi naik aja. Aku adjust aja 3,1 deh. Dah. Jangan sampai ke market juga nih. Mengejar ya ketertinggalan. Oke, itu buat WLD. Trade yang simple ya. Trade yang terbesit lewat karena bagus juga. Makin naik ya. Ke market dah. Agak geram ngeliatnya ya. Oke. Dah. Oke, kita lihat sebentar. Kita lihat posisinya. Oke, WLD udah in. Bentar. Belum pasang TPSL. 2944. 2944. Oke, TP-nya. TP-nya di mana? Di mana? TP-nya tadi berapa? 346 ya? Oke, 346. Dah, ya udah entry WLD. Oke. Oke, move on. Kita lihat selanjutnya apalagi menarik. IO. Oke. IO, kita lihat IO. IO-nya for hour-nya kalau bisa closing seperti ini menarik sekali. Bisa jadi doji, bisa jadi double bottom habis itu. Menarik, menarik banget IO kalau misalkan closingnya bisa doji ya. Artinya sellernya udah mulai kering. Menarik, IO menarik, cakep. IO good. Di sini juga ada bullish divergence ya. Kok cakep-cakep ya buat di long alts ya. Semoga bukan doomsday ya hari ini ya, bukan kehancuran ya. IO-nya menarik ya. For hour-nya juga ada di area oversold-nya. MACD bullish divergence. One hour-nya kita lihat. One hour-nya ada bullish engulfing, strong one. Uh, aku entry IO juga deh. Nice one, IO. Bagus juga ya. Kita entry IO. Karena menjelang weekend aku bakal loaded beberapa alts jadinya. Ya itu strategiku sih. Sekarang belakangan kalau trading. Kalau aku udah masuk weekend, aku trading di alts. 352. 5% ya, kok jauh banget ya? Hah? Tadi sempet sempet dalam semua atau gimana? Kok SL-nya jauh banget ya teman-teman ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau risk reward-nya juga dapat, kita lihat dulu seperti ini aja.
Kita lihat targetnya, tarik. Ya oke lah, ada di area-area dari sini aja. Nah, dari sini aja. Seperti ini. Oke, 15 menitnya juga bullish divergence. Oke, aku juga masuk di IO deh. Sebentar ya. 3,7 aja antri. SL-nya itu 3,53. Oke. 3,53. 3,53. Oke, RSI masih masuk. TP 4,8. Oke. Bentar, kita lihat dulu marketnya. Kita cari base entry-nya pakai time frame yang lebih kecil. Kita coba entry di sini kali ya. 365. Low risk ya teman-teman ya. Aku pakai risk-nya benar-benar terukur. Kita coba aja entry karena low risk kan. 4 hour datanya bagus. Oke. Oke. Bitcoin-nya ngedam ya. 63500 lagi ya. Ntar ya, kita coba lihat. Bitcoin-nya menarik sih ini. Low risk. Bitcoin-nya menarik ini, low risk. SL 63200. Ya, 63200 menarik. SL 63200. Ntar. Bitcoin-nya menarik ini, posisi ini. Posisi bagus. 3 jamnya jelek. 1 jamnya jelek. 15 menitnya menarik karena low risk. Oke, coba sebentar. Low risk, low risk. Ini low risk. Menarik ini BTC-nya. Trend line, downtrend channel. Lower trend line-nya ini yang major. Aku expecting masih ada bounce sih. Karena besok juga weekend. Jadi alts dikasih nafas semua. Menarik. Oke, sebentar. Waduh, banyak banget ya yang request ya. Sebentar. Aku baca lagi di chat di bawah. WLD, koin apa? WLD itu meme-nya itu bukan meme sih. Ya, WLD itu katanya yang buat serok-serok mata, apa sih yang pakai mata ya? Ya nggak sih? Yang pakai mata buat ID itu WLD, tauku. Oh enggak. TP kayak gini aja, 1/2 kok. Menarik ini. Lagi pada loris-loris, harusnya alts-nya ngaruh semua nih. Kita lihat yang winning alts-nya deh. Winning alts-nya apa ya? Phantom. Oke, Ethereum-nya masih diskon lagi. Apakah kita mending long Ethereum-nya? Besok weekend, kecenderungannya naik. LTC kok, LTC itu koin dinosaurus ya. Jadi aku nggak bakal masuk LTC sih. Manta yuk. Hah? Kenapa mantanya? Kenapa lo mantah? What happened to manta? Oh, hell no. Seperti yang sudah diungkapkan ya. Ini jauh banget ya mantanya ya. Udah $1 ya. Ya, ngomongin manta coba kita lihat datanya deh. Udah membaik belum ya?
Apakah Manta udah menarik harga sekarang? Coba kita lihat. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba siapa yang di sini yang ada buy Manta? Coba di chat. Ada yang buy Manta? Buy Manta? Halo, hadir. Coba absen lu. Gua bangun. Short iya, waduh. Nah ini short ya. Minus 60%. Oke, Ras Gol. Oke. Jafran Adit hadir. Carlos di 2%. Oke. Kita coba lihat ya datanya yang ada di Manta ya. Apakah sudah membaik ya kan? Kok nggak bisa dipencet nih? Oke. Set. Oke. Ya. Data yang ada ya. Data yang ada sampai hari ini. Ya. Gimana ya? Sulit dibahas ya. Sekarang TVL-nya itu tinggal 48,67 juta dolar ya. Artinya 600 M ya. Bener ya? Sorry. 48,67 M USD to IDR. Ya 800 M ya. Oke 800 M. Coba kita lihat market cap-nya dari Manta. Oke. Market cap 332 juta dolar. Tapi duit yang ada di chain itu cuma 48,67 juta dolar. Jadi gimana teman-teman? Over apa namanya? Over value atau under value teman-teman? Aku nggak tahu nih. Aku bertanya ke teman-teman semua. Kalau misalkan duit yang ada di chainnya itu 48 juta dolar, tapi market cap-nya itu 330 juta dolar, itu berarti over value atau under value tuh? Aku nggak tahu cara valuasinya sebenarnya. Ini cuman circulating supply-nya juga baru unlock 32%, masih bakal unlock terus. Ya, belum menarik sih sampai TVL naik lagi. Token Fi kok. Token Fi itu tikernya apa? Token ya? Atau bukan? Bener nggak? Token? Atau bukan? Token ya? Bener kan? Oke. Aduh, mengerikan ya. Token ya. Token mengerikan ya. Support sih, cuman gerakannya aku nggak suka terlalu terlalu kayak roller coaster gitu. Aku nggak suka gerakan kayak gini, kayak jantungku nggak kuat sih ngeliatin kayak gini, susah dianalisa gitu. Coba kita lihat yang lain. Not coin. Hmm, not coin ya. Hup, just tipis. Not coin. Oke. Apakah menarik? Bullish divergence. Time frame kecil juga bullish divergence. Aku cuman nggak suka. Aku cuman nggak suka ya story-nya sih. Coin tap tap mending tonnya. Saat mantan naik, mantanmu akan tertarik. Itu nice quotes ya from Irul ya. Render. Oh, lagi retrace ya. Satu day-nya aku kurang suka sih. One day-nya aku kurang suka. Apalagi, apalagi teman-teman. Jangan jangan spam. Kalau spam kayak tadi ketinggalan. Jadi aku entry WLD sama IO ya. Buat recap buat teman-teman yang mau tahu. Ethena. Oke, kita lihat Ethena. Ethena, Ethena, jebol support, bullish divergence. What's wrong? What's going on di semua altsnya bullish divergence ya? Apakah weekend ini akan menjadi alt season? Semuanya rally. Gimana menurut teman-teman? Apakah weekend ini bakal rally semua? Kok kayaknya bullish divergence semua ya? BTC-nya still dropping ya? Uh, tebel BTC-nya. Altsnya Bitcoin Domestic juga turun ya? Nah, Bitcoin Domestic juga turun. Altsnya jadi masih lebih sustain sih. Lihat deh, dari sini udah kelihatan nih. Bitcoin minus 2%, Ethereum minus 1%.
Alhasil Ethereum BTC pair-nya naik. Apakah weekend ini akan menjadi alt season, teman-teman semua? Weekend alt season, please. Kita udah ada masuk ke beberapa alts-nya kan. Lihat deh, alts-nya sustain banget. Berasa nggak sih, teman-teman? Alts-nya kok kuat banget ya? Bitcoin-nya lagi anomali sendirian nih. Cuman kalau nggak tahu ya, kalau misalnya tiba-tiba ini ambrol ke bawah sih, aku tiba-tiba 60.000 nih sekarang nih ya. Ya Bitcoin dominance juga bakal terbang sih. Jadi jangan over posisi sih. Walaupun alts lebih kuat ya. Kita bisa lihat ETH BTC-nya soalnya kuat banget. Lihat tuh. Breakout, retrace, hammer, potensi up lagi. Potensi dia rally 10% ya. Uh, kuat banget altsnya. Interesting. Weekend ini interesting sih. Menurutku malah weekend ini bisa jadi altsnya bisa ijo royo ya. Menarik banget. Kalau misalkan ini bertahan sampai nanti ya. Nggak tiba-tiba drop 60.000 kan 60.000 kayaknya semuanya hancur sih. Bagus sih ini. WLD masuk di berapa aku? Tadi WLD aku market di berapa ya? 3115. Sekarang 3041 ya. Tadi aku masuk di 3115. Aku market. Apa lagi nih? 1000 PP Ondo. 1000 PP Ondo. 1000 PP. 1000 PP USDT.p. Oke, bentar-bentar. Ngeliat Bitcoinnya kenapa kayak seru gitu ya? Dibandingin sama alts yang lain. Gimana teman-teman? Menarik kali. Kalau kita ngomongin low risk. Kenceng ya aku BTC. Iya, deres BTC-nya. 1/4 nih sekarang. Menarik nggak? Apakah aku harus entry juga? Aku entry Gaspol deh. bro. Ya udah, aku entry ya. Aku entry BTC-nya. Long tipis, long tipis. Bentar lagi mau closing 4 hour ya. Oke. Narasi yang menarik untuk di hold apa ya kok? Narasi yang menarik untuk di hold ya. Aku nggak tahu sih kalau narasi yang di hold menarik, tapi AI sih. Palingan aku suka sama AI. Nunggu close aja nggak sih kok 4 hanya? Boleh, kita tunggu close dulu. Biar bisa ngelihat next candle-nya ya, next responnya. Soalnya habis close itu langsung volatil biasanya. RWA good. Aku nggak perhatiin RWA sih, tapi AI aku suka. Kenceng gini ada berita kah? Nggak tahu ya. Coba kita lihat Bloomberg. Bloomberg. Ya ini ada berita apa nih? Sebentar. Masuknya ke economics ya deh. What happened to market? Kenapa marketnya altsnya kuat, Bitcoin ambrol? Apa yang terjadi? Berita perang, emang ada perang di mana? Emang ada berita perang di mana? Jangan hoax kamu. Oke, belum ada berita gimana-gimana sih kayaknya ya. Tadi ada news kok good for USD. Oh, I see. Pantasan. Why is Bitcoin price down today? Oke. Tesis menariknya itu sebenarnya kan sebentar lagi kan marketnya ETH kan ETF-nya kan udah di approve nih teman-teman. Tesis menariknya itu adalah ada rebalancing antara Bitcoin ETF ke Ethereum ETF. Jadi
menariknya menurutku kalau misalkan karena Ethereum ETF itu udah approve ya, menurutku ada rebalancing antara ETF-nya Bitcoin, flow-nya itu pasti ada beberapa yang pindah ke Ethereum. Karena nggak semuanya itu suka yang main safe zone ya kan. Seperti kita tahu ada juga yang sukanya main yang agresif dan mereka yang agresif itu masuknya ke Ethereum. Jadinya menurutku mungkin outflow yang terjadi belakangan ini tuh seperti itu. Bitcoin dominance-nya potensi turun ya kok jadinya. Sebenarnya iya potensi turun kalau kita lihat objektif datanya ya karena ada rebalancing antara eh, ETF-nya Ethereum sama Bitcoin. Kok jadi 80k invalidasi? Kita lihat ya monthly-nya. Hmm, weekly ini penentuan sih sebenarnya. Kalau misalkan weekly ini atau weekend ini tiba-tiba dia hammer, minggu depan meledak bisa aja cuman ya kayaknya berat ya melihat kondisi seperti ini ya. Melihat kondisi seperti ini kayaknya jadi 80k invalid. Keberatan kayaknya. Kita kalau lihat objektifnya ya 20%, 25%. 9 hari lagi Juni selesai ya. 9 hari lagi Juni selesai. Ngelihat trennya seperti ini, aku mulai pupus harapannya bulan ini 80.000 ya. Kecuali waktu itu dia di sini sideways ya, tiba-tiba meledak kayak gini aku baru suka sih. Posisi seperti ini mulai pupus harapanku buat Juni 80k. Cuman still ya, ya who knows ya kan, who knows what the market, who knows what the market. Nggak jadi botak bro. Ya sebenarnya senang sih nggak jadi botak, tapi sedihnya ya nggak cuan. Jadi baik cut loss deh gara-gara gua hajar long-long terus. IO-nya mulai running kok. Oh ya? Oh iya, 38% ya. IO-nya udah running nih. IO-nya udah running. Salah chart. IO-nya udah running ya. Hammer please. Closingnya bagus dong. Kalau closingnya bagus bisa double bottom ini bisa rally. Ini sebelumnya kan turun terus kan belum ada testing resistance lagi. Nah, bolehlah tipis-tipis tes trend line lagi. Ya. Tes trend line lagi boleh lah. Seperti ini kan. 31%. Oke. Apa lagi ya sebenarnya marketnya? Sebenarnya itu sih teman-teman. Untuk marketnya ya. Itu yang mau aku announce beberapa. Kita fokusnya hari ini ya. Itu ke alts-nya dulu. Karena aku lihat alts-nya lebih menarik daripada Bitcoin untuk di long. Seperti yang tadi sudah aku spill. Hah? Zero ya? 11%. Oke. Kita lihat lagi. Apa lagi menarik? Ondonya, Ondonya juga. Hmm. Gimana teman-teman? Menarik nggak Ondo teman-teman? Weekend ini kalau misalkan naik semua kan, Ondonya menarik nggak buat teman-teman nih? Dia udah reclaim lagi. Menarik ya? Kayaknya ya. Ondonya menarik ya? Lihat-lihat ya sebenarnya ya. Di sini dia lagi buat higher low ya kan? Rally. Menarik ya? Ondonya ya? Aku suka juga nih jadinya sama Ondo nih. Aduh bahaya ini ya. Suka sama semua koin ntar lagi. Semua altsnya aku beli ntar. Oh, habis testing trendline nih ya. Kasih ketahan dia. Tapi menarik sih. Ngeliat chart seperti ini. SL di 11 agak jauh ya. Dia udah berhasil reclaim ya kan. Kalau di sini dia buat higher high, target satunya itu ada di last high ya, 14. Apakah possible teman-teman semua? Koval kok berani ambil posisi long padahal market lagi bearish ya? Kan aku dari tadi jelasin ya. Eh, karena aku ngeliat alts-nya itu lebih kuat dari
Bitcoin. Habis itu besok weekend, jadi ada potensi pump buat alts-nya. Habis itu Ethereum-nya juga kita lihat lebih kuat daripada Bitcoin-nya. Bitcoin dominance juga arahnya potensi ke bawah. ETH BTC juga naik. Ya, menarik jadinya buat long alts-nya. Makanya aku dari tadi kan spill-nya kan aku masuknya di alts dari tadi ya kan. Aku BTC cut loss berapa kali ya? Aku trading sendiri aku cut loss berapa kali itu. Tapi pas aku lihat Ethereum-nya kok aku malah bingung kan. Kok Ethereum-nya nggak ngedam ya? Malah dia kuat sendiri gitu. BTC-nya anomali kok, iya anomali BTC-nya. Lagi volatil banget ya belakangan ya. Orang yang nge-short bisa tiba-tiba kena stop loss, orang yang nge-long bisa tiba-tiba kena stop loss juga. Emang lagi anomali sih. Ah, sebentar. Oke, kita lihat coba untuk closing for hour-nya ya. Jeto-nya breakdown. Minggu ini banyak SL plus, iya, iya, minggu ini banyak SL plus sama. Lagi nggak bisa swing panjang sih kalau aku perhatiin. Lebih bisa swing pendek kayaknya marketnya ya. 1000 pp mas tadi udah. Solananya gimana nih Solana? Wih, Solana menarik ya. Gimana menurut teman-teman? Menarik nggak Solana ini? Nah, menarik nggak Solananya? Kalau menurut teman-teman semua, Solana mau approve ETF karena ada beritanya kok. Oh iya. Jadi kalau teman-teman semua ngeliat chart seperti ini menarik atau enggak? Low risk ya. Low risk betul. Oke. Nah, one day-nya ini low risk ya. Set. Oke. Low risk, low risk, low risk. Area trend line ya kan? Ada di area trend line. Gimana teman-teman? Suka nggak nih sama Solana juga? Aduh, help me guys. Aku ngeliat altsnya semuanya menarik. Bahaya sekali. Gimana kalau teman-teman semua ngelihat Solana menarik nggak? Skip yang ini, skip. Skip, skip. Oke, skip. Gue ngeliatin downtrend, Val. Oke, bahaya ini ya. Gue ngeliat semua altsnya menarik semua ya. Gue tunggu close hijau kok. Oke, setuju ya. Kalau misalkan daily-nya hijau, close-nya baru kita buy mana? Setuju nggak teman-teman? Coba chat. Setuju nggak? Kalau misalkan Solananya hijau, close-nya daily baru kita buy ya. Aku catat deh, biar ingat. Solana, watch this tadi No Solana. FTQ, no red. Kenapa? Oke, berarti Solana ya. Aku tulis ya kalau close daily hijau buy. Oke, buy. Oke, apalagi tadi teman-teman yang menarik? IO aku udah running, WLD masih floating. Close one day-nya jam 12 kan ya malam. Oh enggak, close one day-nya itu besok jam 7 pagi. Close one day-nya besok jam 7 pagi. Apalagi menarik teman-teman? Solana close daily hijau buy. Oh tadi Ondo ya, oke. Ondo low risk udah recover support. Oke, apalagi? Jasmine. Oke, kita lihat Jasmine ya. Eh, udah kena major major target sih sebenarnya. Belum menarik sih Jasmine. Bangun pagi sambil nunggu closing candle-nya berarti betul jam 7 pagi ya. Jangan salah. Apalagi teman-teman yang menarik? Kita coba sort reds. iPhone-nya kok kenceng tiba-tiba? Oh enggak deh. Ini mengerikan. Jeto support masih nggak menarik. Coba kas pak, kas.
Linko, oke, sebentar. Oke, kasnya udah naik. Masih belum narik link. Menarik, ini menarik. Ini menarik. Kita masuk ke time frame kecil. Kaspanya, linknya menarik sih ini. Semoga seperti ini ya jadinya. Diklaim buat testing resistance lagi. Tapi ya coba kita lihat yang lain dulu. Aku yakin pilihannya masih banyak. Udah closing kok 4 hanya long BTC. Kita lihat. 4 hanya BTC closingnya kayak gini ya. Low risk sih. Sebentar. Testing ke sini kuat nggak nih? Ke sini deh berarti. Bentar ya. Apakah menarik BTC-nya? Gimana kalau menurut teman-teman? Menarik nggak ini buat long BTC-nya? Udah ada rejection tadi ya sebenarnya di area supportnya. Support kecilnya ada rejection. Apakah menarik? 15 menitnya bullish divergence. Ya udah deh, yuk long yuk. Menarik, menarik. BTC menarik. TF kecil like dulu ya. Ke sini ya minimal ya. Minimal ke minimal ke sini kali ya. Setuju nggak? Kayak gini. Setuju nggak? Kalau kayak gini. Sama di sini. Oke. Setuju nggak kalau misalnya kayak gini, teman-teman? Marketnya testing atas. Sebentar. Aduh, kok jadi bias gini ya? Aku takut bias trade. Bener. Jadi bias gini liat market. Santai kok, ngopi dulu. Santai ngopi dulu ngeliatin marketnya ya. Tapi dilihat ya big time frame-nya sih ini low risk. Lihat deh. Dia kena trend line next hour 4 hour-nya pump. Kena trend line next 4 hour-nya pump. Kena trend line next 4 hour-nya pump. Apakah sekarang kena trend line next 4 hour-nya pump, teman-teman? Apakah menurut teman-teman gimana? Apakah next 4 hour-nya pump? Eh, Gimana teman-teman? Apakah next 4 hour-nya pump? Coba jujur-jujuran deh kalian ya sama aku. Gimana? Kita ngeliat di sini ya. Kena trend line next 4 hour-nya pump. Kena trend line next 4 hour-nya pump. Testing atas. Kena trend line next hour-nya pump. Sekarang kena trend line. Apakah next 4 hour-nya pump? Ini udah ke yang 4 kali nih teman-teman. Gimana? Coba aku mau tahu pendapat teman-teman. Jujur-jujuran sama aku kalian. Itu candle-nya udah konfirmasi kok, belum kok. Ini konfirmasi ada perlawanan. Ada doji. Oke, itu patternnya falling wedge ya kok. Bisa. Karena dia turunnya makin nggak seagresif sebelumnya. Ini momentumnya makin dikit, makin kecil. Open posisi di demand bawah mas. Oke, kita berarti masuknya pakai time frame kecil dong ya kan. Buat ngeliatin marketnya. Oke, kita lihat. Fibonacci mininya. Oke, 566. Oke, apakah apakah akan pump? Ini udah kena trend line-nya, lagi sideways. Though teorinya sih
Dia kalau udah kena demand, konsolidasi, dia pump ya kan. Itu teorinya ya. Teorinya seperti itu. Berarti balik ke 65 ya. Gimana kalau menurut teman-teman? Ini kita ngomongin do teori nih. IG lu apa kok Valencia Junior? Nih, gue ketik nih. Tapi jangan berharap di sana banyak edukasi ya. Ya ada edukasi, cuman jarang. Di sana kebanyakan update-update lucu biasanya. Gimana menurut teman-teman? Oke ya harusnya ya. 15 menitnya oke ya. Apakah akan pump? Apakah, apakah low risk ya sebenarnya nih? Low risk banget. 0,57% doang. Tunggu di demand bawah lah. Lu mau demand bawah mana lagi nih? Udah bawah. Maksudnya bawah tuh 60.000 atau gimana? Irul, Irul. Oh, di sini maksudnya langsung digambarin nih. Oke, oke, oke. Sip, sip. Sorry, Irul. Ngamuk dia. Oke. 44.000. Nice demand ya. Itu nice demand. Ada League Hunter nggak ya? Aku takut sih ada League Hunter. Ah, kita lihat. Buset. League Hunter selanjutnya itu di 62.900. Apakah bisa ke sana, teman-teman? Kalau 62.900 langsung 60.000 dong. 62.900 tebelnya. League Hunter paling tebel di 64.900. Ah, udahlah, aku long teman-teman ya. Aku nggak mau throwback teori. Semakin banyak mikir, semakin nggak akan open posisi kalau aku ya. Aku jadi stres soalnya. Makin banyak mikir. Oke, kita masuk dulu. Coba masuk tipis-tipis ya kan. Long tipis-tipis. TP-nya berapa ya? Testing karya sini aja deh. 65.600. Oke, 65.600. SL-nya 63.190. Oke, 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 oke. Oke, kulong. Ya, kulong. Plannya kayak gini ya. Ini kalau teman-teman semua lihat 4 hour-nya sama ya. Lihat deh. Dump, sideways, rally. Dump, sideways, rally. Dump, sideways, rally. Oke, jadi berharap di sini melakukan hal yang sama. Kids, oke kids. Dump, sideways, rally. Dump, sideways, rally. Oke. Nah, BTC aku masuk. Nah, oke. Jadi BTC long, tapi aku porsi BTC-nya kecil teman-teman. Aku lebih gede di alts-nya ya. Karena besok weekend. Overall seperti itu teman-teman semua untuk marketnya. Jadi hari ini aku ada open WLD, lagi floating loss tipis, IO, floating profit, running, sama BTC open posisi long. Oke, jadi itu dia teman-teman hari ini. Buat teman-teman semua yang mau ngobrol-ngobrol sama aku, mau trading plan sama aku share di Discord. Itu aku di chat ada kirim linknya. Langsung aja buat hari ini paling open 20 sampai 25 orang aja. Jadi hari ini kita bakal lihat ya, nanti aku bakal update lagi di sana. Semoga membantu teman-teman analisa hari ini. Kita udah ada entry beberapa posisi. Semoga kita semua bisa cuan di weekend ini biar bisa jajan. Oke? Jadi itu dia live kita hari ini teman-teman. Sampai ketemu di Discord. Buat yang di Discord kita live yuk. Kita di Discord ngobrol-ngobrol, oke? Yang di Discord Cerita Crypto Family, kita Gas, gas, ngobrol-ngobrol gas. di sana aja, oke? Bye bye, see you. Thank you, man. Thank you man. Kita ketemu di Discord ya. Gas. Gas. Oke.
Selamat malam. Selamat malam. Kita trading di Discord aja deh. Bentar ya. Wah, udah naik BTC-nya ya. Rebound, Link rebound. DC mana bang? Kenapa, sorry? Link DC, Apa itu? link Discord. Oh, link Discord-nya itu ada di abis isi G-form. Abis isi G4 nanti bakal di invite. Oke? Oke, Sampai makasih. Oke, sampai jumpa teman-teman semua di Discord. Bye bye.